jauh-jauh menghina agama itu. Sangat. Rustam Effendi, Rizal Fadila, Kurnia, Tri Rohaini mau ikut ketemu Pak Jokowi atau masih tetap di klaster 1? Yang paling hebat 2 orang, ya, SP3. Lah, 3 orang ini perjuangannya keras loh. Rizal Fadila, Kurnia, Rustam, ditinggal begitu saja malah dipecat. Ini saya maksud akhlak. Nasihatin Pak Jokowi. Nasihatin yang seperti apa yang sehingga Bapak bisa mendapatkan SP3? Apakah ada keterkaitan dengan hukum nasihat yang Bapak sampaikan? Tunggu dulu, ini profesor loh, sebentar. Baik. Baik, silakan, selesaikan dulu. Guys, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Anda kembali berjumpa lagi bersama saya lagi Bang Bill Offside. Ya, kita sudah menikmati tayangan-tayangan tentang Bang Egy Sujana yang akhirnya bersama dengan Damai Hari Lubis sudah mendapatkan kayaknya SP3 ya. Wow, SP3 dari Polda Metro Jaya. Selamat untuk Pak Egy Sujana ya. Walaupun drama pertemuan bersama Pak Jokowi itu terlihat banyak sekali spekulasi, banyak sekali pembicaraan, banyak sekali kemudian tebaran informasi yang sebenarnya kita butuh juga klarifikasi dari Pak Egy Sujana. Namun aku pikir dari Damai Hari Lubis dan juga dari ibu pengacara itu pasti udah mewakilinya. Nah guys, di video kali ini aku mau share ke kalian cuplikan-cuplikan video yang menurutku menarik untuk kita reaction. Ini ada Ibu Kurnia dan juga Pak Rizal Fadila yang nampaknya kecewa berat oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Egy Sujana. Kalau Pak Jokowi sih nggak kecewa, walaupun Pak Egy Sujana mengabarkan informasi bahwa dia bagaikan Musa bertemu dengan Fir'aun ya. Itu hebatnya Pak Jokowi. Bahkan dia bilang sudah tetap lanjut itu RJ aja supaya kemudian Pak Egy Sujana bisa berobat, Pak Egy Sujana juga bisa barangkali ya istirahatlah dari kerja-kerja yang ya ujung-ujungnya suka fitnah-fitnah orang. Salut untuk Pak Jokowi. Padahal aku di video kemarin itu sempat ngomel juga, bukan ngomel sih. Ya apa ya, semacam curhat ke Bapak Pak Jokowi. Tapi sekali lagi guys, kita anjungi jempol ya caranya Pak Jokowi menghadapi orang yang memusuhi beliau. Bukan musuhnya Pak Jokowi ya, tapi orang yang memusuhi beliau. Salut Bapak. Yeay. Nah ayo tanpa berlama-lama langsung kita tonton video ini. By the way, kalian yang baru saja menemukan kanal YouTube Bang Bill Offside langsung di subscribe, komentar ya, jangan lupa kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, share kalau dianggap video ini bermanfaat. Ini ya guys. Apa yang membedakan pertemuan Kang Rizal dan kawan-kawan TPUA 16 April 2025 dengan pertemuan Egy Sujana, Damai Lubis dengan Jokowi 8 Januari kemarin? Beda misi, ada pengajuan restoratif justice. Jadi ada perencanaan ini, ada keinginan selamat dari laporannya Jokowi. Awalnya pertemuan rahasia. Pertemuan rahasia dan pribadi, bukan TPUA. Pertemuan rahasia yang bocor. Pertemuan rahasia yang bocor. Bang Egy atau Egy Sujana di tepi jurang. Bang Egy menganalogikan apa yang dilakukan di Solo 8 Januari itu ibarat Nabi Musa menasehati Fir'aun. Jauh. Menghina agama itu. Karena memberi tafsir yang nggak pas. Misinya Nabi Musa membebaskan penindasan. Nggak ada damai yuk gitu, nggak ada di situ. Nggak ada negosiasi. Termula harusnya marah itu. Oleh Egy disamakan bosnya dengan Fir'aun. Bayangkan bukan itu. Bos kita itu Pak Jokowi dan kita manusia, bukan kata Nabi, yang punya 2 wajah. Dia datang ke satu kaum dengan satu wajah, dia datang ke kaum lain dengan wajah yang lain. Kesini umat, ya? kesana Jokowi. Inna insyarinas, sejelek-jelek manusia. Allah sudah membuka aib-aibnya ini. CCTV Allah gitu kan, tidak akan rusak. Janganlah menjual ayat dengan harga murah, mau miliar, mau triliun, murah itu. Karena kekayaan Allah besar. Berarti Pak Rizal Fadila ingin mau bilang jangan jual murah, mau miliar, mau triliun. Jangan-jangan terkonfirmasi guys ya, kelompok TPUA, ex TPUA, karena mereka bertujuh itu udah dipecat sama Egy Sujana.
Pokoknya kelompok-kelompok ini masih menganggap bahwa Egy Sujana datang ke sana karena diiming-imingkan dengan miliaran rupiah, triliunan proyek dan bla 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 bla. Kasihan ya. Semua intinya itu hoax, intinya semua bohong. Dipastikan bahwa Pak Jokowi, bahkan mungkin juga relawan Pak Jokowi yang ikut menemani Egy Sujana tidak pernah menjanjikan kepada yang namanya Egy Sujana untuk mendapatkan. Oke, kita ke video selanjutnya ya. Dengar Ibu sangat terpukul dengan manuver Egy menemui Jokowi di Solo. Bang Egy itu kakak, ayah bagi saya. Perang ini sedang pada genting-gentingnya begitu. Jika dia adalah nakoda, bukan dia melemparkan kawannya ke tengah lautan. Ibu Kurnia ingin mengatakan Egy Sujana takluk oleh Jokowi? Beliau tuh pernah mengatakan begini ya. Kurnia, abang ini sudah tua dan sakit begitu ya. Nah ini agak sedih saya mendengarnya. Ya jangan lagi lah masuk penjara. Cukuplah 2 kali di masa Orba ya, dan 1 kali lagi saat dia membela Prabowo ketika mengatakan people power. Apa yang dilakukan oleh Egy Sujana menemui Jokowi itu sebuah pengkhianatan? Datang ke sana ujuk-ujuk tanpa sebab, tanpa memberitahu kawan seperjuangan, padahal jelas-jelas ini merupakan kontradiksi, kontraproduktif, bahkan sangat berlawanan. Kita menyebutnya apa? Ibu merasakan itu? Sangat. Sedih ya. Keluarga saya Sabar, bilang, Bu. kau sih terlalu berani. Dia itu orang yang berkuasa. Siapa kita? Kami ini die hardnya Prabowo kan. Tapi bukannya hari ini, yang lalu ya, 2 periode yang lalu berjiwaku hampir mati pula kami. Apa sebenarnya yang sedang terjadi terhadap seorang Egy Sujana? Jokowi dengan experience-nya dia berhasil mengakuisisi Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI, Damai Hari Lubis yang sangat keras dalam perjuangan dengan orasinya yang luar biasa. Pada hari ini juga harus diakuisisi oleh orang tersebut. Guys, istilah mengakuisisi ini biasanya perusahaan ke perusahaan berkaitan dengan saham. Tapi ya, oke. Kalau aku mau menyederhanakan istilah akuisisi ini dalam konteks yang disampaikan oleh Ibu Kurnia adalah Pak Jokowi berhasil merebut Egy Sujana dan juga mengambil seorang Damai Hari Lubis. Tapi satu hal yang jangan dilupakan Ibu Kurnia, dengan segala kehormatan saya juga mau menyampaikan ke Anda bahwa Pak Jokowi itu bukan orang jahat. Dia memang dulu pernah memiliki kekuasaan, bahkan mungkin sampai dengan saat ini, karena biar bagaimanapun Gibran adalah wakil presiden, merupakan anaknya, dan juga presidennya adalah bestie dari Pak Jokowi. Tapi ketahuilah, Pak Jokowi bukan orang yang murah dan sangat mudah untuk kemudian mencelakakan orang, mencelakakan bahkan orang yang menganggapnya musuh, bahkan orang yang menganggapnya Fir'aun sekalipun. Pak Jokowi ini bukan soal diistilahkan tadi bosnya, enggak. Aku bukan pendukung dan juga bukan relawan, tapi aku adalah YouTuber. Ya tentu jangan lihat aku secara pribadi hari ini menjadi YouTuber, tapi lihat latar belakangku yang memang tidak bersentuhan langsung dengan kerja-kerja politik praktis, melainkan sebagai penyelenggara, sebagai dosen, ketua yayasan, kepala sekolah, memang tidak bersentuhan dengan kerja politik praktis. Tapi sebagai orang yang berkaca secara objektif, memandang secara objektif, realistis dan rasional, Bu, Pak Jokowi bukan tipe seperti itu. Nah, memang belakangan akhirnya sebagai YouTuber aku akhirnya memposisikan diri sebagai garda terdepan yang melawan informasi hoax yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi, terutama dalam konteks kisruh ijazah, karena ini benar-benar dari lubuk hati yang terdalam ya. Sekali lagi dari lubuk hati yang terdalam, saya menganggap teman-teman yang berjuang untuk mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu itu sebenarnya jalan yang salah. Silahkan Anda mau mengkritik soal Pak Jokowi punya kebijakan yang keliru. Silahkan kalian mau menilai buruk soal Pak Jokowi memimpin presiden dulu, silahkan. Tapi dalam konteks ijazah, please, ini hitam atau putih. Dan saya memastikan ini adalah putih, bukan hitam. Saya memastikan ini adalah benar. Jadi Ibu Kurnia yang saya hormati, please, saya nggak mau mengajak Anda untuk kemudian sowan ke Pak Jokowi, tapi tolong pertimbangkan baik-baik bahwa banyak perjuangan yang lebih realistis, banyak jihad atas nama agama, atas nama negara, atas nama kebenaran yang benar-benar benar dan benar-benar atas jalan Tuhan dan benar-benar atas perintah negara dan agama. Tapi dalam konteks menghajar Pak Jokowi dari sisi ijazah, please, sekali lagi please, ini aku nggak kenal Ibu Kurnia, saya juga nggak kenal teman-teman ya. Spesial buat kalian dah ya yang hari ini tidak seperti Tifa, Roy dan Rismond ya, karena mereka ini harus diadili. Kenapa harus diadili? Karena mereka lah yang kemudian menjadi inspirasi bagi publik sehingga mereka mengeluarkan dari ide-ide mereka, dari pengetahuan-pengetahuan mereka, dari
ruang akademik dan juga hal-hal yang menurut mereka ilmiah, yang padahal semua itu kita bisa bantah guys. Nah mereka bertiga harus diadili. Tapi kalian yang berlima, ayolah, jangan terjebak. Semua fitnah, semua hinaan yang pernah kalian lontarkan itu bisa dimaafkan kok. Kalaupun tidak mau maaf-maafan ya bukan kemudian dianggap pengecut ya. Kadang-kadang guys, perhatikan baik-baik kalimat ini. Kadang-kadang bukanlah pengecut orang yang menghadapi desingan peluru, kemudian dia hanya mencari cara agar kemudian bisa bangkit lagi. Tapi justru konyol orang yang berdiri menghadapi desingan peluru, kemudian tertembak, mati dan tidak bisa bangkit untuk kemudian kembali memperjuangkan apa yang menjadi kepentingannya. Jadi please ya, bukan soal Pak Jokowi itu peluru, bukan soal Pak Jokowi itu penguasa, bukan. Tapi soal jangan kita mati konyol. Jangan sampai kemudian pertarungan yang kita jalankan adalah bukan pertarungan yang betul-betul fair, bukan pertarungan yang betul-betul realistis, dan bukan sebenarnya pertarungan yang harus dimenangkan dan harus diperjuangkan. Oke, kita ke video selanjutnya. Maaf ya guys ya, ini tadi curahan seorang, ya anggap aku, kalau beliau menganggap bahwa Pak Egy adalah ayah atau abangnya, ya aku mau menganggap ibu itu sebagai ibu, sebagai ibu atau sebagai apa. Oke, kita langsung saja ke video ini guys. Ini menarik, ini pengakuan dari Bang Rasman tentang Egy Sujana. Ini seperti apa? Sebenarnya siapa sih yang paling pertama mengusulkan Pak Egy Sujana bertemu dengan Pak Jokowi? Ada yang bilang itu karena kemauannya Pak Jokowi, bla 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 bla. Kita ikuti ini. Kepentingan saya adalah ada silaturahim antara Pak Jokowi dengan Bang Egy, maka saya mendukung sikap Pak Jokowi yang negarawan, yaitu proses RJ-nya. Supaya selesai kasus ini, tinggal yang 3 lagi, Rustam Effendi, Rizal Fadila, Kurnia, Tri Rohaini mau ikut ketemu Pak Jokowi atau masih tetap di klaster 1. Kalau tetap, ayo monggo silakan proses, sampaikan ke kejaksaan supaya disidangkan agar ada kepastian hukum bagi satu Pak Jokowi dan bagi Roy dan kawan-kawan, supaya kebenaran materialnya terungkap. Oke guys, jadi jelas ya. Jadi yang dimaksud dengan Bang Rasman ini adalah dialah ternyata dalam podcast ini. Teman-teman bisa langsung menuju ke Nusantara Podcast ya, kanal resmi miliknya YouTuber Nusantara khusus podcast. Semalam aku diskusi dengan Bang Rasman. Ternyata dia memastikan sejak awal orang pertama yang mengajak dan bermohon kepada Pak Jokowi agar bisa bertemu dengan Egy Sujana itu adalah Rasman, karena Bang Rasman itu melihat sebagai junior Pak Egy Sujana ini dalam keadaan sakit. Dan Pak Jokowi membuka diri terhadap itu guys. Nah adapun terjadi karena kebetulan dari pihak relawan Pak Jokowi dalam hal ini Rejo, Bang Darmizal dan Bang Rahmat, itu adalah hasil follow up dari perencanaan bagaimana kemudian Bang Egy Sujana ini betul-betul mendapatkan kesempatan untuk berobat sehingga pencekalan terhadap beliau itu dicabut dan beliau bisa berangkat ke Malaysia atau ke Australia. Ini sebenarnya yang harus dipahami oleh banyak orang. Jadi bukan keinginan Pak Jokowi. Oke, kita ikuti video berikut ini. Setelah di situ saya pertama masuk 20 menit, 23 menit bersama Pak Jokowi, 4 mata. Kemudian baru masuk DHL, baru masuk Bang Egy. Begitu Bang Egy masuk, langsung Pak Bang Egy Sujana dipeluk. Dipeluk sama Pak Jokowi. Terus langsung Pak Jokowi bilang, ingat ya, Bang Egy ini dulu sudah top. Waktu dulu 2006 saya minta tolong sama Bang Egy buat LBH di Solo. Baik, Bu Eli nanti kita akan dalami itu ya. Guys, ya ini sepintas yang disampaikan oleh Ibu Eli ini ya, pengacaranya Pak Egy Sujana memastikan bahwa dipeluk oleh Pak Jokowi, tapi sih memang bukan peluk-pelukannya sebagaimana yang digambarkan oleh Bang Rahmat sebelumnya. Tapi ini rata-rata kayaknya agak kompak deh, DHL kompak, tidak ada maaf-maafan. Kemudian juga pengacaranya Pak Egy tidak ada maaf-maafan, tapi it's okay. Karena memang Pak Jokowi sudah mengkonfirmasi, saya sudah tidak penting lagi bicara soal maaf atau tidak atau apapun isi pembicaraan. Egy Sujana dan juga DHL datang atau Profesor ya, Pak Jokowi lengkap mengatakan, Profesor Egy Sujana datang ke rumah saya aja itu sudah niatan baik. Jadi tidak penting lagi soal apa materi maaf atau tidak memaafkan, itu urusan berikut. Dan perlu saya klarifikasi juga guys,
ini sebenarnya ada satu kesalahannya Egy Sujana. Siapa suruh mau tutup-tutupi, ya kan? Siapa suruh tidak mau kemudian ada media? Lah ini akhirnya membuat penasaran orang. Nah media-media dan orang-orang yang kebetulan ada di situ kan pasti akan bertanya kepada ajudannya Pak Jokowi. Nah ajudannya Pak Jokowi polisi, Pak, nggak mungkin akan berbohong, akan mengatakan oh nggak ada siapa-siapa yang datang, oh Pak Prabowo yang datang, oh pasti akan jujur dengan sejujurnya, oh ini yang datang Egy Sujana ternyata adalah tersangka bla 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 bla. Jadi bukan perintah Pak Jokowi juga untuk mengumumkan, bahkan bukan relawan Pak Jokowi juga yang mengumumkan, tapi itu adalah pernyataan awal dari ajudan ketika ditanyakan oleh pihak dari media. Oke, kita ke video selanjutnya ya guys. Intinya pengakuan dari pengacaranya Pak Egy bahwa terjadi kemesraan, terjadi berpelukan, dan yang paling utama di sini adalah pembicaraannya begitu hangat. Sesuai tulisan kasus ijazah Jokowi, Egy balik badan. Saya menindaklanjuti bahwa yang disebut balik badan itu salah satunya dia berangkat ke Solo tanpa ada konfirmasi organisasi. Ya kan? Jangan dikatakan mau ngapain? Buat apa ada organisasi? Kita berjuang loh mulai dulu. Hargai itu. Kita berjuang mengeluarkan dana, waktu. Apalagi yang 3 orang jadi saksi itu, jadi tersangka itu. Ditinggalin begitu saja. Satu itu. Kedua, datang-datang yang saya katakan tidak ada akhlak, langsung main pecat. Seolah-olah hak prerogatif, ada pembina loh tertinggi. Itu urusan. Enggak, betul. Enggak, ini penting disampaikan karena memang pembina itu ada Habib Rizik. Paling tidak dipanggil lah. Kalau soal mau tidak di situ itu enggak ada masalah. Kita bukan besar dari DPUA kok. Tapi ketika Bang Egy datang ke rumah Pak Jokowi mengatasnamakan pribadi atau memang wah itu saya nggak tahu, tanya beliau aja. Seperti itu. Artinya ketika atas nama pribadi boleh dong dia datang. Oh iya silakan. Tanpa harus izin ke. Iya silakan. Tapi jangan berefek kepada organisasi terus main pecat. Ini yang saya bilang nggak ada akhlak juga. Gitu. Atau gini jangan-jangan nggak ngajak-ngajak, ya mungkin iri juga kali nggak diajak. Nggak ada urusan dengan itu. Kami sudah pasti menolak, apalagi kelompok Roy Suryo. Gimana nggak iri? Soalnya SP3 keluar lah. Oh ya kan itu hebatnya, karena dia menghadap ke situ gitu loh. Kalau dia tidak menghadap nggak mungkin keluar SP3. Kalau kita nggak tertarik apa? Nggak ada yang tertarik. Nggak ada. Buat apa? Jalankan saja proses. Justru itu yang akan menjadi bahan cibiran masyarakat gitu loh. Bahwa kenapa harus begini? Yang paling hebat 2 orang ya SP3 lah 3 orang ini perjuangannya keras loh. Isyal Fadila, Kurnia, Rustam ditinggal begitu saja malah dipecat. Ini yang saya maksud akhlak. Oke, Bang Del. Udah di segmen sebelumnya kita sudah bahas panjang itu soal akhlak dan lain sebagainya. Tadi soalnya bawa nama Habib Rizik. Baik. Setahu saya TPUA yang saya pernah sekjen tidak ada asas legalitas mengenai tentunya otomatis tidak ada aturan yang Pak Jan sebutkan. Namun kalau merasa seperti itu silakan keberatan dengan Bang Egy, ya kan? Karena saya juga anggota. Nanti saya ceritakan nih kenapa saya nurut. Oke? Dah, di Solo ngapain aja tuh? Nah, jadi begini, saya harus cerita awal dulu dong. Bahwa Bang Egy minta antar saya. DHL saya dihujat sama teman-teman. Karena tidak ikut pada tanggal 15. Kita ketahui pada tanggal 15 tersebut, Egy bertepatan dipanggil juga sama Mabes Polri. Sehingga ada kontradiktif ya, pendapat asumtif yang sangat riskan lah ya. Itu urusan publik. Dia nggak datang. Ternyata juga nggak datang ke Mabes Polri. Nampak nih Bang Asmat kan? Ya kan? Nah itu urusan itu. Dan saya sudah bertanggung jawab. Saya wakili. Saya sebagai koordinator yang paling dituakan. Nah, korlapnya tempo hari itu kalau nggak salah Riza Padilla. Tunggu guys. By the way, Bang DHL ini kembali muda lagi ya. Apa yang menurut kalian yang membuat dia kembali muda lagi apanya guys? Tulis di kolom komentar. Ayo tebak apa yang menurut kalian wajah dan juga seorang DHL ini terlihat muda lagi. Coba lihat. Hey. Yang punya ide ada koral lapangan namanya Rustam. Nah, Rustam itu baru ikut satu kegiatan ini ya. Kita libatkan memang. Setelah itu kita datang. Kedua saya datang DHL-nya yang kedua ya. Bahwa saya ingin menasihati Jokowi. Dikirimin sama beliau surat At-Toha. Kemarin udah dibacakan itu oleh Roy Suryo. Siapa yang ingin menasihati Pak Jokowi? Egy Sujana. Ya kan? Nasihati. Yang penting tidak dipublis kata saya. Pak Jokowi terima. Yang penting tidak ada yang minta maaf. Ini sepakat. Jadi di Solo nggak ada minta maaf? Nggak ada minta maaf. Nah saya jelaskan makanya ada. Ngomong apa tuh? Di Solo ngomong apa aja tuh? Nah ini saya sampaikan nih. Ya kan? Bang Egy menyampaikan langsung otomatis saya ikut nanti ya. Ada hubungannya. Pak Jokowi, saya ini kesini bukan minta maaf. Oke. Ini statement dari Bang Egy. Bang Egy ya. Oke. Saya tidak minta maaf. Apa salah saya harus minta maaf? Menurut undang-undangnya, saya ingat ya, menurut undang tahun 31 tahun 2014 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban,
Pasal 10 kalau nggak salah disebutkan, terus undang-undang advokat dan lainnya. Cuma yang strong pointnya ini aja ya yang disampaikan. Ini saya dengar saksi, sulit dibantah ya kan. Setelah itu giliran saya. Apa, 2 kali saya ulang, apa yang disampaikan oleh Bang Egy dari sisi hukum itulah jawaban saya. Sama dengan tanggal 16 April waktu saya ke Solo. Apa yang sudah disampaikan oleh Rizal Fadila, saya nggak sebut ya. Udah 2 orang kawan saya nyampaikan Pak Jokowi, jadi saya cukup. Ibu sehat Pak, ya kan? Oh, nanya ibu. Waktu di rumah, waktu 16 April nih. Nah, kemarin juga begitu. Apa yang Bang Egy katakan, itu jawaban saya. Artinya apa? Tidak minta maaf. Nggak mungkin saya mau bertentangan di situ. Ya kan? Setelah itu cerita soal sakitnya, ya kan? Nah, di situ sepertinya Bang Egy nawarkan ini bagus tentang riwayat penyakit dia, medical recordnya. Usus dia kena tumor, ada seminggu perkembangan dites, diagnosisnya nggak ada masalah, nggak nyebar. 6 bulan nggak nyebar, ya kan? Nah ini mau yang 6 bulan, ya kan? Itu bagus tuh Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi sakitnya bisa di sana. Jadi bukan di KL, bukan di Penang, kata Egy. Dia ngobrol-ngobrol begitu aja, ya kan? Terus apa maksudnya? Ya, apa lagi? Ya ada pembicaraan soal kasus kan gitu, bisa nggak nih Pak diselesaikan? Ketika disampaikan itu, gitu ya Prof. Oke. Lucu guys, lucu. Ibu saya Prof nggak minta ketawa. maaf. Itu sama Pak Jokowi katanya understanding. Pak Jokowi yang bilang understanding. Makanya Bang Egy bilang cerdas Pak Jokowi, begitu mungkin. Iya. Itu nggak ada hubungannya itu. Lah kan ada videonya. Ada videonya beredar. Ya, tapi ada video itu kan ternyata saya juga baru tahu ketika ada rekan kita profesor dari Undip nyatakan ngirim itu, saya juga baru dapat Prof 5 menit yang lalu. Dan saya perhatikan, saya nggak mau, saya harus objektif siapapun orangnya. Saya objektif. Saya lihat ada kata-kata insya Allah Pak Jokowi BCM, berani, cerdas, militan. Karena disangka dibilang oleh Rocky Gerung adalah bajingan tolol, bodoh, mudah. Jadi kan artinya mudah-mudahan BCM. Kita analisanya yang benar dong, yang objektif. Mudah-mudahan. Mainkan. Oke, nah dia mau menyampaikan surat Toha, dia sampaikan itu surat, ya kan? Maksudnya arti-artinya udah disampaikan oleh Suryo, mungkin bukan di TV sini, dia juga nerima. Saya duluan nerima, makanya saya mau. Ah begitu, bagi saya hebat. Jadi maksud Anda karena itulah Anda diampuni atau mungkin? Oh enggak, kan saya bilang, balik lagi ke 15 Desember. Kalau pendapat Pak Ajam itu silakan aja, itu hak berpendapat. Ya. Saya ingin ke Prof Cik, ke Bu Cik, ya, lebih enak disapa Bu Cik ya. Bu Cik, jadi ketika apa yang disampaikan tidak ada permintaan maaf, tapi kan kita tahu bahwa dalam komunikasi juga ada bahasa verbal non verbal nih. Ketika datang, apakah benar tidak ada permintaan maaf yang disampaikan, atau ya itu sebenarnya bentuk pengakuan, bentuk sowan? Anda melihatnya seperti apa? Kan itu dalam kasus hukum, baik, ya silakan. Di tulisan maupun dengan ke Pak Roy. Boleh, kita kasih kesempatan dulu ke Bu Cik, silakan. Baik, ini menarik sekali ya dari kita lihat berbicara tentang sejarah, sejarah datang ke Solo maksudnya, gitu kan. Tapi kalau tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Damai, itu tidak ada intinya yang dibicarakan. Apakah ini adalah bagian dari Bapak untuk menutupi permasalahan, atau ini adalah memang benar itu yang terjadi? Karena kalau orang datang punya motivasi, tidak ada orang datang ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa motivasi, tadi tanpa kan tujuan. Bu Cik, tadi katanya pengen nasehatin. Nasehatin yang Pak Jokowi. Nasehatin yang seperti apa yang sehingga Bapak bisa mendapatkan SP3? Apakah ada keterkaitan dengan hukum nasihat yang Bapak sampaikan? Ini nggak patah dosen seperti ini, nggak objektif. Tunggu dulu, ini profesor loh, sebentar. Baik. Masalah profesor nggak ada urusan. Baik, silakan, selesaikan dulu. Saya kan hanya membaca dari apa yang Bapak ceritakan secara kronologis. Jadi Prof Cik ini berdasarkan keyakinan saya gitu. Iya, betul. Kan Bapak kan tadi cerita. Mic-nya kalau mau ngomong boleh pakai mic, Bang. Bapak kan tadi cerita, berdasarkan cerita Bapak, saya nyimak, belum ada intinya. Belum ada intinya, karena intinya dari tadi kan hanya cerita tentang yang menurut saya remeh-temeh begitu. Kalau yang intinya apa? Yang saya pikirkan di sini menurut saya, orang datang pasti memiliki suatu motivasi dan tujuan. Nah kalau sekarang tujuannya kan belum diomongin. Yang berujung ke sore ini keluar surat kan? Iya, tiba-tiba keluar surat, kan tidak ada yang namanya segala sesuatu tanpa sebab akibat. Jadi Ibu tolong cermat, saya 15 Desember, ini didengar nih sama semua orang, kan saya bisa buktikan. Tadi sudah dijelaskan. 15 Desember,
saya tidak patut dijadikan TSK. Kok jadi tiba-tiba 15 Desember? Satu. Kedua, motivasi ke sana. Tadi saya sampaikan. Apa tuh? Jangan debat saya setuju dengan pendapat Bang Egy. Bang Egy, dia mau menasihati. Dia dihujat oleh teman-temannya. Psikologis seorang ketua seperti itu kan, gitu. harus berpikir. Psikologis seorang ketua dihujat teman-temannya, dinyinyiri, walaupun nggak semuanya penghujat itu adalah ikut ke sana. Oke, Prof. silakan. Egy ada panggilan Mabes Polri nyata. Oke, menarik apa yang Bapak udah jawab kan? ceritakan tadi. Ini kepada penyidik. Betul. Bapak tadi tanggal 15 Desember sudah ke sana. Tetapi di sini kan seakan-akan bukan maksudnya surat itu loh ya. Artinya 15 Desember tadi surat gelar perkara. Artinya gini loh, kan dalam hal ini Bapak kan ingin menyelamatkan Bapak sendiri yang menyatakan bahwa saya tidak patut untuk memberikan saya itu, semuanya. gitu loh. Nah gitu loh. Jadi sekarang gitu yang diinginkan di sini kan kenapa datang ke Solo terus kemudian hasilnya mendapatkan sore ini dapat SP3. Itu yang menjadi penasaran. Nah sekarang coba Bapak jelaskan. Ini benang merahnya kan? Nah kalau menurut saya, menurut hemat saya barangkali kan ada sebab akibat. Kan tidak mungkin dong tiba ujuk-ujuk segala macam, pasti ada sebab ada akibat. Oke, gitu. saya mau jawab ringkas. Coba Bapak jelaskan deh. Nah, saya mau jawab ringkas. Sebab akibat. Ya, SP3 ini sampai nanya. SP3 ini siapa yang mengeluarkan? Polri. Saya mau tanya Ibu. Itu kan Bapak dapatnya dari Polri kan? Dari Polri? Nah, yang mengeluarkan ini, punya wewenang nggak dia? Beliau penyidik punya wewenang nggak? Nah sekarang. Nggak, itu tanya dulu, jangan melempar-lempar. Punya hak nggak kewenangan penyidik? Iya kan. Nah, udah kita jangan penyidik aja. Kalau mengenai kewenangan. Nah, iya, jangan tanya saya kan pemohon. Pemohon tidak jadikan. Munculnya SP3 itu dari proses pengajuan RJ, restorasi justice. Itu saya tentang. Pengajuan itu tentu bukan dari Jokowi, tapi dari Bang Egy dan DHL. Pasti itu. Tapi kan setelah dari Solo keluar sore ini. Iya, setelah diajukan itu lama. 2 itu namanya intuitif. Itu intuitif. Sebentar. Jadi itu prosesnya, gitu loh ya. Nah, seandainya restorasi justice itu tidak datang ke Solo, tidak akan mungkin keluar SP3. SP3 itu diatur di KUHP 109. Orang jadi tersangka tapi Aku nahan ketawa dari tadi. Akhirnya mereka internal konflik. Makanya coba kalau mau membawa Egy Sujana dengan kesungguhan, dibawa secara totalitas. Pak Egy Sujana juga kalau mau jadi leader, ayo totalitas gitu. Tapi memang banyak penumpang gelapnya guys. Jadi wajar kalau Egy Sujana itu melihat ini ada penumpang gelap ya. Penumpang gelap itu dalam hal konteksnya seperti ini. Dari ijazah SMA sudah di-upgrade ke ijazah S1. Itu yang bikin nampaknya Pak Egy Sujana agak repot. Dari problem bagaimana kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan ikut terlibat itu, ada peristiwa di mana seorang Ahmad Khozinuddin itu mengeluarkan Bang Egy Sujana untuk kemudian masuk sebagai bagian dari klien dan pengacaranya. Ini yang akhirnya menyebabkan terjadi konflik. Itu awal mula. Tapi yang paling utama Bang Egy sakit ya. Kita doakan beliau cepat sembuh, beliau sehat, beliau pemulihannya bagus. Dan terima kasih untuk Pak Jokowi yang sudah memberikan keteladanan buat kita semua. Minta maaf juga Bapak, kami yakin banyak teman-teman yang sebenarnya kecewa ketika Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis itu di SP3. Padahal kita juga butuh kemudian mereka-mereka itu harus mendapatkan pelajaran penting dari semua peristiwa yang selama ini mereka lakukan. Namun secara rasional penting juga kita melihat yang paling utama harus dikerangkeng adalah mereka. Tifa Roy Rismond. Menurut kalian bagaimana video kali ini guys? Tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa
Saya Bang Bill, Offside. YouTuber Nusantara.